Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 6BP118 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS18100. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 428 mm, ukuran magnet 220 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 217 mm, ketebalan gasket 13 mm, ukuran antara baut 445 mm, ukuran terluar 470 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 460 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 1200 watt, program power 2400 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gue bahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95,7 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 44 sampai 2900 Hz atau 2,9 kHz. Untuk ukuran voice coil-nya ini 100 mili atau 4 inci. Dan untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs 32,97 Hz, RE 5,891, QMS 9,46, Cache 0,398, KTS 0,382, CMS 0,127 mm per Newton, MMS 183,8 gram, efisiensi 2,291%, BL 23,72 Tesla meter, fast 267,3 liter, SD 0,123 meter persegi, XMAX 6,05 mm, dan induktansi voice coil-nya ini 1,149 mH. Dan untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin, karena untuk ABP-nya ini sekitar 82,8. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Dan bagian yang paling gue sorot di sini itu ada pada poin XMAX-nya. Sementara untuk box, karena parameter fast yang cukup besar, skema ini tentu kurang ideal untuk digunakan pada box dengan volume internal yang kecil. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1200 watt pada minimum impedansi 7 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya ini di sekitar 45 Hz dan atasnya di sekitar 90 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 130 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik
atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi 42 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 46 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 127 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 139 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1200 watt, pergerakan udara pada port utama puncaknya diperkirakan sekitar 16,3 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 14 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 38 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 146 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 800 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 600 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 110 mili. Lalu untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 345 mili. Sementara untuk port kedua, ini ukurannya juga 110 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 125 mili. Sementara untuk ukuran yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 228 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 500 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding dalamnya. Lalu untuk dinding belakangnya, ini juga menggunakan dua lapis yang bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara itu mundur ke belakang tentu bisa diminimalkan. Kemudian untuk tekukan ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 303 mili. Untuk tekukan ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 198 mili. Untuk dinding depannya ini juga menggunakan dua lapis
di mana satu sebagai frame utama dan satu lagi sebagai penutup dari pintu depannya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain karena pemasangan speakernya nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaannya nanti disesuaikan aja, dan rekomendasi gua mungkin dibuat dari sekitaran ini sampai ke sini aja. Sementara untuk pintu depannya ini dibikin full untuk mendapatkan efek simetris yang lebih baik. Lalu segitiga kecil ini bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran suara. Dan untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplet seperti ini, akan lebih baik jika sudutnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika. Dan posisi handle di sini sengaja dipilih untuk membantu dalam meredam getaran yang mungkin aja bisa dihasilkan. Tapi ya nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhan. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX 6BP118 khususnya untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS18100. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.